posisi, ya, posisi kedudukan daripada Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina itu menempati kedudukan yang istimewa di dalam agama Islam. Rasulullah Isra itu melalui Masjidil Aqsa. Itu kota kenabian. Di seluruh nabi-nabi, ya, mulai dari nabi dari awal lah, ya, mungkin dari Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Idris, yang paling terkenal itu di sana itu Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa, yang pertama itu Nabi Ibrahim. Itu mereka itu bermukim di Palestina. Jadi itu kota kenabian, kota pusat kenabian. Agama besar zaman sekarang itu 3. Ya, agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Yahudi Musa, ya, Musa juga hidup di Palestina. Kemudian agama Nasrani Nabi Isa, beliau juga hidup di Palestina, di Baitul Laham, Bethlehem. Kemudian Nabi Muhammad SAW dekat dengan Al-Masjidil Aqsa, dengan Palestina. Waktu kecil beliau melakukan perjalanan bisnis ke sana, waktu mudanya. Kemudian ketika Isra Mi'raj itu untuk menobatkan bahwa peresmian bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi penutup di akhir zaman. Beliau ke Palestina melalui dalam Isra-nya. Dan itu menjadi tempat Mi'raj. Dan dia menjadi kiblat pertama umat Islam. Itu Palestina. Sekarang yang terjadi, apa yang terjadi di Palestina? Orang-orang Israel itu menganggap Palestina itu negerinya. Dan mereka berhak tinggal di Palestina. Yang mereka sebut dengan historic right. Ya, historic right, histori, sejarah, right, hak. Bahasa Arabnya al-huquq at-tarikhiyah, hak-hak sejarah. Jadi mereka merasa kembali ke Palestina itu berdasarkan suatu hak-hak sejarah yang mereka tuntut ke PBB. Sehingga berdirilah Israel itu secara resmi di dunia tahun 1948. Yang semulanya mereka itu tidak punya negara. Artinya sebuah bangsa tanpa negara. Nah, setiap bangsa di dunia kan punya negeri, punya tempat. Tapi Israel selama lebih dari 2000 tahun tidak punya yang namanya tanah, tidak punya tanah negeri. Mereka hidup di mana-mana. Itu yang mereka sebut hidup di diaspora. Ya. Sebuah bangsa tanpa negara. Dan itu aneh. Orang Cina walaupun dia hidup merantau kemana-mana, dia punya daerah negeri yang resmi yaitu di Tiongkok. Orang Minang merantau kemana-mana, mereka punya daerah yang resmi, ya, asal dari negeri mereka itu di Minangkabau. Tapi Israel tidak. Dan mereka itu adalah bangsa yang terusir. Dan diusir berkali-kali Bapak Ibu. Itu Israel. Kenapa? Buruknya perlakuan mereka di setiap tempat mereka merantau. Sejak dulu. Perangainya mereka itu memang tidak ada yang beres begitu. Makanya diusir oleh banyak bangsa. Yang terakhir oleh Hitler. Hitler itu orang terakhir yang menggasak Yahudi. Yang pertama itu mereka itu diusir di Babilonia. Ketika zaman pemerintahan Bakhtansar yang disebut dalam sejarah dengan Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar. Itu di Babilonia. Itu berkisar tahun 2000 sebelum Masehi. 2000 sebelum Masehi. Atau sekitar 1000 atau 2000, saya agak lupa ya. Itu yang pertama. Setelah mereka hidup di Palestina dan mereka bikin kegaduhan di situ,
Bermacam-macam kegaduhan yang mereka buat itu termasuk di dalam perpolitik. Politik. Seperti ketika mereka berkuasa di Palestina, mereka masuk ke dalam ranah politik. Kemudian juga ketika mereka diusir tahun 70 sebelum Masehi, itu juga diusir oleh pemerintahan Romawi. Jadi kerajaan-kerajaan besar sudah banyak bermuamalah dengan Israel ini. Nah, jadi mereka hidup mengaku di zaman Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mereka mempunyai kerajaan di situ. Kerajaan Yahuda namanya. Kerajaan Yahuda, kemudian setelah itu mereka ditaklukkan ya oleh kerajaan Babilonia. Mereka itu diusir dari Palestina dan hidup di Babilonia dalam pengasingan. Ketika itulah agama mereka kacau. Ya. Taurat itu belum ditulis. Tidak ditulis. Dan hanya diingat-ingat oleh para pendeta mereka. Sehingga mereka mempunyai dua kitab, yang satu terkenal Taurat, yang satu lagi tidak terkenal tapi sangat mereka pakai. Ya. Jadi ini sejarah Yahudi berkali-kali diusir oleh bangsa. Pertama Babilonia, kemudian juga oleh Romawi. Dan mereka itu berserakan di Romawi inilah ya, sejak 2000 tahun mereka berserakan seluruh dunia. Ada yang merantau pergi ke Eropa, ke Afrika. Akhir-akhirnya dari Eropa mereka pergi ke Amerika, membuat komunitas di Amerika. Kemudian juga mereka pernah juga membuat sebuah kerajaan yang sangat besar, itu di dekat Turki, bernama Mamlakatul Khazar. Itu kerajaan Khazar. Kalau dilihat di Google itu Khazar Khan, itu ada di Khazar. Itu kerajaan Yahudi itu, dan dia itu cukup eksis di abad-abad pertengahan. Tapi itu bukan negeri mereka. Dan Khazar itu bukan orang Yahudi. Maka orang Yahudi yang ada sekarang itu tuh diragukan keyahudiannya. Ini asli atau tidak ini? Itu sebenarnya orang-orang Khazar yang masuk agama Yahudi, yang mengaku sebagai Yahudi. Dan Yahudi itu adalah sebuah agama untuk satu bangsa saja, bukan seluruh umat. Jadi yang Yahudi, yang beragama Yahudi, orang Israel, berdarah Israel, itu khusus. Beda dengan Kristen. Orang Kristen itu satu agama berbanyak bangsa. Dan Israel inilah mereka itu mengaku sebagai anak-anak Allah. Itu sebagai anak-anak Allah. Dengan berbagai kesombongan mereka, seperti pekerjaan memakan riba. Itu dalam Al-Quran, yang pertama makan riba itu Israel. Sampai sekarang. Penguasa IMF, ya, Bank Dunia yang besar-besar itu, ya, International Monetary Fund, IMF, yang mana seluruh negara di dunia berhutang ke sana, itu orang-orang ya, Israel. Ya. Kemudian Bank Dunia, itu tokohnya itu Rothschild, Rockefeller, ya semua yang orang-orang besar itu, yang kayak itu berdarah Yahudi. Nah, mereka mungkin paling kaya, tapi tidak pernah diumumkan sebagai orang-orang terkaya. Ya. Itu wa aklihimur riba. Ya. Jadi mereka itu suka memakan hal-hal yang bersifat makar, ya kan, as-suhtun, ya, as-suhta, kemudian wa aklihimur riba, dan mereka itu suka memakan riba sejak masa dahulu sampai sekarang. Jadi penguasa riba pertama, dan mereka itu berhasil membuat seluruh dunia itu makan riba. Nah, itu yang hebatnya Yahudi itu, ya. Mereka buat teori-teori ekonomi yang menyulitkan orang, ya, seperti teori yang disebut oleh John Maynard Keynes. Nah, itu bapak ekonomi dianggap itu bagi sebagian orang, padahal itu penipu dunia bagi sebanyak orang juga. Nah, itu. Sehingga sistem ekonomi seluruh dunia sekarang ribawi. Negara Indonesia ini negara ribawi. Ya. Kenapa demikian? Ekonomi kita diatur dengan sistem riba, bunga. Kalau ekonomi itu turun, ya, bunga naik. Untuk menyedot kembali uang itu kembali, sehingga peredaran uang berkurang, sehingga nilai uang kembali naik.
Kemudian turun dia terus, itu kita rasakan tahun 1968 kemarin. Ya. Bunga sampai 50%. Artinya apa? Bunga itu sudah menjadi alat moneter negara resmi, disahkan oleh undang-undang. Dan itu yang menentukan bunga itu Bank Indonesia. Bank Indonesia. Nah, jadi kerja Bank Indonesia itu melihat pergerakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh, berarti uang harus dicetak lebih. Nanti ketika ekonomi turun lagi, terjadi inflasi. Pasti itu. Kenapa? Jumlah yang sudah dicetak uang tadi nggak seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang ada. Nah, sehingga nilai uang kembali rendah. Terjadilah inflasi. Inflasi kembali naikkan bunga. Itu terus kerjanya. Nah, sehingga sistem ekonomi seperti ini, sistem ekonomi yang sangat tidak stabil. Dan oleh sebab itu pula lah Marxis membuat yang namanya ajaran komunis. Ya, ajaran-ajaran sistem negara komunis. Muak dia melihat sistem kapitalis ini, sistem bunga ini. Dia buat itu. Ternyata yang dibuat Marxis itu konyol juga, kacau pula. Nah, jadi sudah nampak kegagalan sistem kapitalis dan terus dilakukan. Jadi sebenarnya sistem ekonomi yang sedang dianut oleh semua negara sekarang itu diakui oleh seluruh ahli ekonomi itu buruk. Tetapi kenapa tidak bisa lepas dari sistem ini? Karena berhutang itu enak. Negara berhutang, mudah. Dengan berhutang, dengan sistem seperti ini, semua negara mudah berhutang. Dan hutang itu menipu rakyat. Yang berhutang negara, yang membayar rakyat, pajak kita. Kemudian inflasi kembali naik terus. Sehingga terjadilah yang disebut dengan siklus ekonomi. Jadi hoyong jalannya itu. Itu terjadi sekali 10 tahun. Krisis di semua negara di dunia itu adalah hasil penelitian terjadi sekali 10 tahun. 2009 krisis ekonomi, 1999 krisis ekonomi, 2008 krisis ekonomi lagi. Jadi dia sehat, sakit, sehat, sakit, sehat, sakit. Nah, itu. Akhirnya orang sistem ekonomi yang dibuat oleh profesor-profesor yang dianggap jenius itu ternyata tidak bagus, buruk. Ya, justru menipu orang. Ya, cetak uang seenaknya kadang-kadang. Seperti masa Soekarno dulu. Susah ekonomi, cetak uang banyak-banyak, inflasi. Akhirnya turun tritura, 3 tuntutan rakyat. Sekarang juga terjadi di Zimbabwe di Afrika. Karena kekurangan uang, negara cetak uang seenaknya. Ini dia. Akhirnya BI itu dibuatlah undang-undang, itu sebuah Bank Indonesia itu sebuah lembaga mandiri, tidak boleh pemerintah ikut campur dalam mengatur otoritas daripada Bank Indonesia dan OJK. Itu gunanya untuk apa? Supaya jangan ada main mata antara pemerintah dengan Bank Indonesia dan OJK. Manajemen diatur seperti itu. Kenapa? Presiden sering memanfaatkan itu. Kurang uang, cetak saja, kata Presiden. Padahal itu tidak sesuai dengan teori dan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya apa? Ekonomi terbaik itu ekonomi Muhammad. Dan itu diakui oleh seluruh dunia. Muncullah zaman sekarang disebut dengan ekonomi Islam. Tadi saya berbicara sudah sangat panjang Bapak Ibu. Itu tentang Israel. Ya, terakhir saya tutup. Ya, ini kadang-kadang lari-lari ya. Kenapa Yahudi itu penguasa ekonomi yang tidak kita sadari. Kalau dia mau menghancurkan Amerika itu nggak perlu hitungan hari, hitungan jam selesai itu Amerika bagi Yahudi. Makanya itu ditakuti. Indonesia cuma 1 malam oleh Soros, ya kelimpangan orang satu Asia Tenggara tahun 1998 dengan dia bermain di pasar modal, dia mempermainkan jumlah dolar yang beredar dalam negeri yang sangat sedikit disedotnya. Kemudian kalau langka jumlah dolar, harganya naik, melambung demikian tinggi. Itu bagi orang yang mengatur ekonomi kapitalis ya sebuah negara itu tidak begitu sulit. Ya. Tapi untuk menghancurkan ekonomi Amerika juga tidak sulit. Ya, mereka mencetak dolar terlalu banyak, kalau dikembalikan dolarnya cukup 2 negara mengembalikan tidak menggunakan dolar Amerika, itu hancur ekonomi Amerika. Inflasi langsung. Jumlah dolarnya semakin banyak. Dan itu sangat dijaga oleh Amerika. Jangan sampai dolar ini terganggu. Dan itu penjajahan ekonomi. Ya, itu penjajahan ekonomi itu lebih buruk bahkan daripada penjajahan senjata. Kita dijajah Belanda,
Terjajah juga. Sekarang dijajah secara ekonomi. Dan itu tidak disadari orang, di luar sadar. Bagaimana inflasi harga telur tahun 70 itu 50 rupiah. Sekarang sudah 2.000, bahkan 2.500. Itu inflasi tidak stabil itu. Dan kita tidak sadar itu. Ini apa ini? Kenapa nih begini nih? Dan itu diketahui oleh orang-orang para sarjana yang menghitung bagaimana pertumbuhan ekonomi, jumlah uang. Itu para sarjana sangat mengerti dengan itu. Dan mereka tahu obatnya. Enggak susah tuh merubah itu. Tetapi kenapa susah merubah itu? Karena sistem yang ada sekarang itu memanjakan seluruh pemerintah. Mencetak uang memanjakan pemerintah. Berhutang memanjakan pemerintah. Jadi itu didukung. Ketika itu didukung oleh para pemerintah, ini bukan Indonesia saja ya, seluruh dunia. Bukan Indonesia saja. Dan itu ketika negara itu diatur oleh para sarjana tamatan barat, ya cara pikirnya barat. Itu sudah pasti. Jadi para penjajah itu membuat dulu para ilmuwan, kamu di sini, taruh di sini. Atur negara ini seperti yang kami pikirkan, yang kami konsep. Kalau kamu ngatur seperti ini, pasti kamu akan mengikut negara kami. Orang akan terbelit dengan hutang piutang, terbelit dengan sistem moneter internasional. Itu ulah Yahudi itu. Dia bisa menipu satu dunia ya dengan rumus-rumusnya ya. Penutup, Yahudi kembali ke Palestina tahun 1948 dengan menuntut hak-hak sejarah. Dan itu tidak pernah berhasil ya selama masa kerajaan Islam. Jadi masa khilafah Turki Utsmani. Ya, dihambat terus. Ya, dihambat terus. Dari awal 1800 Yahudi minta Palestina. Dijawab dengan tegas oleh ketika itu Khalifah Abdul Hamid II ya, tahun 1998 di Istanbul. Saya tidak akan berikan Palestina pada kalian. Ini tanah orang Palestina, bukan tanah kalian. Langkahi dulu mayat-mayat kami, baru kalian bisa tinggal di sini. Nah, itu tidak bisa. Nah, akhirnya dalam catatan harian pendiri Yahudi itu, Theodore Herzl, apa katanya? Ini Sultan sangat keras kepala. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan Palestina kecuali dengan menumbangkan Sultan. Ya, tahun 1922 Yahudi berhasil menumbangkan khilafah terakhir Islam, yaitu dengan berkonspirasi dengan Barat dan seluruh negara-negara di Barat di bawah pimpinan yaitu Kemal Atatürk. Nah, baru begitu tumbang khilafah Turki, mereka langsung berhasil mendirikan, masuk eksodus mereka itu pergi hijrah ke Palestina dan diusir orang Palestina itu. Puluhan juta orang Palestina sekarang mengungsi di luar negeri. Saya langsung ketemu. Ya. Ketika saya di Mesir, itu banyak pengungsi Palestina. Ada yang kaya memang di perantauan, ada yang miskin. Yang miskin jadi pengemis. Bayangkan itu. Sekarang masih banyak yang tinggal di kemah-kemah. Mereka gasak di negeri Palestina, mereka usir. Nah, itu sangat, mereka banyak tinggal di pengungsian. Bayangkan itu, sebenarnya itu terjadi diri kita ya. Kita enak-enakan tinggal di 5 kaum ini, lalu ada orang mengklaim 5 kaum ini negeri kami ini, ada raja kami dulu pernah berkuasa di sini. Kalian pergi dari sini. Gimana rasanya? Ya, kita tinggalkan tanah kalian dan dibunuhnya bahkan. Dan banyak orang Palestina dibunuh oleh Yahudi. Demikian buruknya perlakuan Yahudi terhadap Islam sejak masa Nabi. Jadi hubungan Yahudi dengan Islam itu sudah buruk sejak dahulu, sejak masa Nabi Muhammad. Dengan Kristen tidak. Rasulullah berdebat dengan orang Kristen Najran itu damai. Suasananya damai, diskusi yang baik. Ya. Dengan Heraklius baik. Bekaukis di Mesir baik, bahkan dia kasih hadiah untuk Nabi itu Kristen. Najas, Raja Habsyah itu Kristen, dan itu baik. Tetapi Yahudi makar terus kerjanya. Buat perjanjian di Madinah, Bani Quraizoh, dia khianati. Dia racun Nabi Muhammad SAW. Ya, pembunuh seluruh Nabi itu Yahudi. Nabi Isa dibunuh oleh Yahudi. Nabi Musa
walaupun Nabi Musa tidak dibunuh secara langsung oleh Yahudi, tapi Nabi Musa tertekan kejiwaannya gara-gara Yahudi itu mengambil lembu jadi Tuhan. Ya itu. Jadi orang tidak tahu di mana kubur Nabi Musa, tapi ketika Nabi Muhammad, saya tahu betul itu kubur Musa itu indah Kathibil Ahmar, di bukit merah itu. Nah, itu kata Nabi. Dan orang tidak tahu. Beliau pergi ke padang pasir, mungkin yang enggak masuk akal ini Yahudi ini. Sudah dikasih mukjizat yang begitu banyak dinampakkan oleh Musa, masih juga terlena setelah itu untuk menyembah sapi. Ini enggak terasa Bapak Ibu ya, udah siang, ya udah nampak mata-matanya masih semangat ya untuk sejarah-sejarah seperti ini. Biasanya memang kalau kita ceramah Bapak Ibu itu nampak jemaah kalau masih melihat itu nampak, tapi kalau sudah mulai begini lalu agak batuk-batuk nah itu aturun lalai ya. Tapi ini sudah mungkin banyak pekerjaan ya hari Minggu. Jadi itu Yahudi berdiri di Palestina itu dengan kekerasan, dan itu didukung oleh Inggris. Yang memberikan Palestina ya kepada Israel itu Inggris. Itu Amerika dan Inggris sekutu, tentara sekutu. Kita merdeka tahun 1945, betul? Dan Jerman sama Jepang kalah tahun 1945. Negara sekutu naik daun. Amerika dan Inggris khususnya. Amerika, Inggris, Perancis. Nah, lalu negara Turki Utsmani dibelah-belah oleh negara sekutu. Ya, tentara NATO itu sekutu itu dibelah-belahnya negara khilafah. Kemudian diberikanlah Palestina untuk Israel oleh Inggris. Nah, itu. Jadi dia konspirasi ya, itu luar biasa. Ekonomi konspirasi, politik dunia konspirasi. Zaman sekarang COVID-19 konspirasi. Jadi ada penguasa yang di balik layar. Makanya ada buku-buku judulnya Al-Khutut Al-Khafiyah. Ya. Jadi benang-benang tak terlihat tapi dia mengikat. Al-Khutut Al-Khafiyah atau garis-garis tak terlihat. Nah, itu banyak. Ya. Jadi itu kejahatan Yahudi dan Palestina itu terjajah. Mereka penduduk asli. Nabi Ibrahim datang ke Palestina sebagai perantau. Palestina sudah punya penduduk. Ketika Nabi Yusuf membawa orang Israel dari Mesir, mereka datang ke Palestina. Palestina sudah ada penduduk asli, pribumi di situ. Nah, lalu mereka menganggap inilah daerah asli kami. Daerah asli orang Israel itu adalah terletak di negeri Nabi Ibrahim di Irak. Kenapa mereka tidak mengambil Irak saja? Mengapa mengambil Palestina? Nah, itu kan fungsi strategis untuk menanamkan duri, ya, kekacauan di negeri Islam itu memang di Palestina. Itu sudah dianalisis oleh orang-orang Barat. Jadi kalau kacau orang Islam itu terus, ya, itu ditanamkan di situ. Tidak semangat untuk tumbuh itu sudah susah lagi. Masalah perang terus, masalah terus. Nah, itu. Maka ketika datang orang-orang Palestina itu, ya kita memang tergugah ya. Mereka itu sudah diusir, ya, kekurangan, dijajah. PBB itu nggak ada manfaatnya itu. Ya, resolusi 242. Resolusi PBB itu sudah ada. Ini batas untuk Palestina. Ini batas untuk Israel. Israel itu disebut daerah otoritas. Tidak merdeka loh. Daerah otoritas itu artinya daerah otonomi. Dari siapa? Dari Israel. Bukan negara resmi merdeka. Tetap dijajah. PBB mengakui penjajahan. Penjajahan Palestina di mata dunia. Di mata jutaan umat Islam. Membiarkan Palestina seperti itu nggak kuat. Perang sudah dilakukan 2 kali. Perang besar-besaran. Umat Islam kalah. Harus kita akui kita kalah. Ya. Hanya melawan satu Israel. Tapi satu Israel itu dibantu oleh siapa? Barat. Inggris, Amerika, Eropa. Semuanya bantu itu. Itu 67, itu 48. Itu perang besar-besaran. Ya. Tapi belum seluruh umat Islam bersatu. Karena ketika itu kondisi umat Islam pun masih baru merdeka dan agak kacau ya. Sekarang mungkin sudah agak stabil. Tetap saja tidak mampu
untuk memerdekakan murni penuh Palestina itu. Terjajah. Lihat aja di TV itu setiap hari. Orang Palestina dibunuhi. Dan dunia diam kan? Diam. Ada apa ini? PBB diam. Satu aja orang mati di Spanyol, di mana tuh heboh. Tapi orang Palestina puluhan mati, dibunuh, diusir ya dari rumahnya, dan itu banyak. Silakan baca. Dia di Google sangat banyak. Bagaimana sejarah-sejarah pengusiran orang Palestina itu menyedihkan sekali. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.